Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab kriteria 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Supriyatna, salah satu mahasiswa pada program PPG Daljab kriteria 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 11 Teknik Pemesinan dengan materi menerapkan SOP Teknik Pengepresan Roda Gigi Lurus di SMK Negeri 1 Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dimohon untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk selama-lamanya. Amin. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran untuk melanjutkan pada materi yang baru. Namun terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran, Bapak minta kepada KM-nya untuk membantu doa terlebih dahulu. Kepada KM dipersilakan untuk membantu doa. Perhatian, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan terlebih dahulu mengecek kehadiran. Triyono, Hadir Pak. Munasek, Hadir. Jamal, Hadir Pak. Imam, Hadir Pak. Wahyudin, Hadir Pak. Ridho, Hadir. Aris. Hadir. Alhamdulillah kelas ini hadir semua. Mudah-mudahan kehadirannya tetap bisa dipertahankan. Jangan ada seorang pun yang sakit, izin, atau bahkan alfa. Sepakat ya? Sepakat. Oh. Baik. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak memohon periksa kanan kiri kalian. Perhatikan apakah ada sampah. Gak ada ya? Sepertinya ruangan ini sudah bersih dan kita bisa untuk layak supaya nyaman dalam proses pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mengkoordinir teman-temannya untuk melaksanakan piket setiap hari sehingga kelas ini lumayan kelasnya sangat bersih dan sangat nyaman. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum dimulai pembelajaran, untuk lebih hikmat dan lebih menambah motivasi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Dan Bapak minta kepada salah seorang siswa untuk mampu membantu dirinya di depan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Udah ya. Sebelum menyanyikan lagu kebangsaan, semuanya di hadapan berdiri.
Bapak ucapkan terima kasih kepada saudara Zainal, betul ya? Iya, Pak. Yang telah memandu. Mudah-mudahan dengan diawali bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, ini akan lebih memacu semangat kita untuk belajar. Kenapa harus memacu semangat kita untuk belajar? Karena dalam lagu kebangsaan tadi terkandung bagaimana janji diri setiap insan di tanah Republik Indonesia ini untuk sama-sama berbakti, untuk sama-sama mengabdi dengan seluruh daya yang dimilikinya agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terdepan di atas bangsa yang lainnya. Yang kita ketahui bahwa sebelum bangsa ini merdeka, begitu banyak jiwa darah yang terkorbankan, tak terhingga harta yang terkorbankan. Oleh siapa? Para pahlawan, para terdahulu kita untuk mencapai suatu proses namanya kemerdekaan. Sehingga hari ini bagaimana kita melanjutkan kemerdekaan itu adalah tidak lain adalah untuk apa? Mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat yang buktinya melakukan proses pembelajaran saat ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini betul kita tidak berkorban seperti halnya para pendahulu kita berkorban dengan harta, darah, dan bahkan nyawa. Tapi minimal hari ini bagaimana kita berkorban dengan bukti melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tugas kita hari ini sebagai siswa, sebagai guru, kita tunaikan sebagai bukti cinta kita kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Jika bisa, kita lanjutkan. Materi yang akan dibahas hari ini adalah menerapkan standar operasional prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Namun, sebelum Bapak membahas tentang materi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat apa yang telah kita bahas di 2 minggu yang lalu? Oke, siapa namanya sebutkan? Ahmad Jalani, Pak. Ahmad Jalani. Materi apa Ahmad yang diingat? Materi yang Bapak sampaikan kepada kami 2 minggu lalu, Ya. materi tentang pengepresan balok segi 4. Ya, luar biasa, betul. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang teknik pengepresan balok segi 4. Bapak tanya lagi, siapa kira-kira yang masih ingat apa prinsip dari pengepresan balok segi 4? Cung, siapa? Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Wulansari. Oh, Wulansari, apa yang masih diingat? Pisau yang digunakan dalam press vertikal adalah pisau jari atau pisau egg mill. Ya, Jika menggunakan press horizontal memakai slide mill. ya, Permukaan yang diproses ada 6 permukaan. Pemasangan benda harus menggunakan dial indikator, ya, penyiku supaya tegak lurus. ya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Tadi adalah prinsip-prinsip yang dibahas di 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai pengepresan balok segi 4. Prinsip yang pertama, bahwa ketika mengerjakan balok segi 4, maka akan ada 6 bidang yang diproses. Pemakaian pisau yang digunakan adalah pisau jari atau end mill. Kemudian yang ketiga, di dalam pemasangannya supaya benda kerja tegak lurus terhadap pisau dan ragu, maka harus digunakan alat bantu yang namanya dial indikator, atau jika manualnya dengan menggunakan alat yang disebut dengan penyiku. Alhamdulillah ternyata materi yang sebelumnya tetap diingat dan bisa dipahami. Ini menjadi modal untuk masuk di tahap selanjutnya, yaitu materi tentang standar operasional prosedur teknik pengepresan roda gigi. Ada hubungannya, saling menguatkan. Apa hubungannya? Minimal kita telah melakukan praktek dengan mesin fresh vertikal, gitu ya. Nah, untuk saat ini di lab nanti pada prakteknya kita akan menggunakan mesin fresh yang disebut dengan fresh horizontal. Kenapa? Karena kita akan menggunakan beda pisau untuk pengerjaan roda gigi lurus. Kalau sebelumnya untuk balok segi 4 menggunakan mesin press and mill, untuk menggunakan roda gigi kita akan menggunakan proses pisau yang disebut dengan pisau modul.
N-mill menggunakan mesin press vertikal, cutter modul menggunakan mesin press horizontal. Tapi materi yang terdahulu itu terkait dan akan membuatkan bahasa kita pada hari ini. Jelas semuanya? Jelas. Oke. Jika jelas, kita lanjutkan. Apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan saat ini? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Pertama, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian utama roda gigi lurus. Nah, ini tujuan yang pertama. Apa saja sih roda gigi itu bagian-bagiannya? Nah, ini yang akan menjadi pokok utama bahasan di pertemuan kali ini. Yang keduanya, siswa dapat menjelaskan perhitungan ukuran utama roda gigi lurus. Setelah mengetahui apa saja bagian utama dari roda gigi lurus, kemudian kita akan belajar bagaimana cara perhitungan dari tiap-tiap bagian utama roda gigi lurus itu. Bagaimana menghitung diameter luar, diameter dalam, diameter tusuk, bagaimana menghitung ketinggian gigi, bagaimana menghitung ketebalan dari gigi. Ini kita akan pelajari hari ini bersama-sama. Yang ketiga, yang terakhir, target tujuan hari ini adalah siswa dapat menentukan prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Berarti ini kemampuan yang dituntut nanti bisa untuk praktek. Target pertama mengenal bagian-bagiannya, target yang kedua bisa menghitung dari bagian-bagiannya, target yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melakukan proses pembuatan roda gigi di mesin press. Paham ya? Paham. Adapun dalam proses pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran disebut dengan problem based learning. Itu ya, yaitu model pembelajaran yang mengangkat tema tertentu sebagai sebuah permasalahan sehingga kita akan memecahkan permasalahan itu. Nah, jadi di metode pembelajaran problem based learning ada 5 tahapan yang akan kita lalui. Tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kita akan masuk. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Berarti di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok belajar dan tiap kelompok akan berdiskusi, kemudian akan melakukan presentasi serta tanya jawab dengan kelompok yang lainnya. Paham ya? Tahapan yang ketiga, Bapak akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah dibagi kelompok, Bapak akan keliling kepada tiap kelompok untuk membantu proses belajar dilaksanakannya pengisian LKPD atau lembar kerja dari peserta didik. Setelah itu, tiap kelompok akan mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, akan presentasi yang nanti ini akan ditanggapi oleh kelompok lain hingga terjadi harapannya diskusi yang sangat cair ya. Tahap terakhir, tahap kelima, kita akan sama-sama menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan dulu ini terkait problem based learning, jelas? Sebelum melakukan pembahasan lebih mendalam tentang teknik pengepresan roda gigi lurus, Bapak terlebih dahulu akan melakukan pretest ya, tes di awal. Untuk apa tes ini dilakukan? Untuk mengukur kemampuan awal kalian mengenai kematerian yang sudah Bapak share terlebih dahulu ya. Bagaimana itu menjadi landasan pembahasan lebih mendalam lagi tentang teknik pengepresan roda gigi lurus. Untuk pretest ini, Bapak lakukan secara online melalui quizzes. Linknya ini udah Bapak share di grup diskusi kelompok kita ya. Kalian tinggal klik linknya, kemudian kemudian masukkan kode dari quizzes ini. Paham? Nah, jika paham, kita lakukan pretestnya sekarang. Baik. Alokasi waktunya kita targetkan cukup 5 menit saja untuk melakukan pretest ini. Seluruh siswa sudah masuk ini dengan jumlah 34 siswa. Silakan.
Sudah semua. Sementara kedudukan yang pertama dipimpin oleh Iin, yang kedua Wulan, yang ketiga atas nama N09 atau siapa ini? Triyono, Muhammad Naula, Prisil, Jayana, Juharia. Itu 8 posisi teratas sementara. Nanti kita lihat di post test atau di tes terakhir apakah klasemen ini akan berubah atau tidak setelah melakukan proses pemaparan ke material. Paham ya? Baik, setelah kita melakukan pretest, kita akan memasuki agenda yang pertama dari kegiatan itu belajar, yaitu orientasi pada masalah. Nah, di mana masalahnya? Bapak menemukan hasil pekerjaan dari kelas yang lain, jumlah roda giginya tidak sesuai, kemudian giginya ada yang besar, ada yang kecil, tidak sesuai dengan harapan ya. Yang ini pun kualitas dari pengerjaannya ini sangat kasar sekali. Ya, kira-kira dari pengamatan kalian, analisanya, kenapa kira-kira hal ini bisa terjadi? Di mana jumlah giginya tidak sesuai, kemudian giginya ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ini ada yang ompong ya. Ada yang bisa berpendapat? Tadi sudah berpendapat, coba diulangi lagi penyebabnya. Ya, gimana Tri? Mungkin salah di perhitungan roda gigi lurusnya Pak. Oke, betul. Salah satunya salah, dimungkinkan salah pada perhitungan bagian-bagian dari roda gigi lurus. Oke, bagus ya. Tadi siapa lagi tadi yang menjawab tuh? Ya, diulang lagi jawabannya. Salah pada saat pemutaran di feeding head. Tuh, salah pada saat pemutaran di feeding head. Di feeding head itu apa? Piring pembagi. Harusnya berapa lubang, sekian putaran, mungkin lupa jumlah lubangnya atau mungkin lupa putarannya, sehingga roda gigi satu dengan yang lain berbeda dalam profilnya, ada yang besar, ada yang kecil. Tuh, tepat sekali ya. Ada pendapat yang lainnya? Ya, gimana Bu Nasa? Setting pisau modulnya tidak tepat di tengah benda kerja, Pak. Ya, betul. Bisa jadi pada saat penyetingan pisau modulnya itu tidak tepat di tengah-tengah atau tegak lurus terhadap benda. Itu 3 hal yang fatal yang menjadikan proses pengerjaan roda gigi disebut dengan gagal atau not go atau NG. Itu ya. Nah, kenapa masalah ini bisa terjadi? Justru inilah masalah yang akan menjadi tema pada pertemuan pokok hari ini, dikaitkan dengan pembahasan proses yang sesuai dengan standar operasional pembuatan roda gigi lurus. Justru itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi jelas ya masalahnya ya, karena adanya roda gigi yang gagal. Materi pokok gambaran umumnya adalah kita akan belajar apa itu bagian-bagian utama roda gigi lurus, bagaimana menghitung ukuran utama roda gigi lurus, kemudian bagaimana prosedur pengepresan roda gigi lurus. Ini sudah dihantarkan di pendahuluan tadi, namun Bapak ulangi supaya lebih memperjelas lagi. Apa itu roda gigi lurus? Roda gigi lurus adalah batang bulat yang mempunyai gigi-gigi. Dari mana gigi ini berada? Hasil dari proses pemakanan dari sebuah machining atau proses pemesinan. Jadi giginya tidak ada begitu saja, tapi giginya ada karena proses machining atau proses pemesinan. Yang ini akan kita praktekkan bersama-sama di bengkel nanti. Roda gigi lurus dengan rek. Ini lihat. Ini roda gigi lurus dan ini roda gigi rek. Jika kita lihat, maka poros roda gigi lurus dan rek ini, maka posisinya adalah sejajar. Atau jika roda gigi lurus dengan roda gigi lurus bekerja sama, itu pun porosnya dalam keadaan sejajar. Nah, jenis yang kedua, jika dipasangkan porosnya akan berpotongan. Contohnya adalah roda gigi cacing dan roda gigi helit. Ini roda gigi cacing, ini roda gigi helit. Jika kita lihat poros satu dengan poros yang kedua, ini adalah dalam keadaan berpotongan. Paham ya dari gambaran ini? Yang ketiga, porosnya akan bersinggungan. Ini terjadi pada contoh roda gigi payung atau roda gigi konis. Poros satu dengan poros yang kedua ini akan saling bersinggungan. Jadi ada roda gigi lurus, ada roda gigi payung, ada roda gigi
cacing ada roda gigi helix. Roda gigi ini dipilih disesuaikan dengan kebutuhannya, dan fokus kita hari ini hanya membahas tentang bahasan roda gigi lurus. Ini adalah gambar di mana roda gigi dipotong, kemudian ditampilkan hanya dua profil roda giginya ya. Kalian membayangkannya ini adalah roda gigi yang utuh. Nah, ini diameter tusuk. Dari sini jika berputar penuh maka ini dia disebut dengan diameter tusuk. Ini diameter kepala atau circular outside ya. Diameter roda gigi luar. Dan yang ini diameter roda gigi kaki atau diameter dasar dari roda gigi. Ini tebal gigi dari titik alas ke tengah tusuk disebut dengan dedendum. Dari titik tengah ke atas gigi disebut adendum. Ya, jadi ada dedendum, ada adendum. Kemudian ada yang disebut dengan ketebalan gigi dari titik ini ke titik yang ujung. Ini disebut dengan ketebalan dari roda gigi. Apa saja pengertiannya? Ini bisa kita lihat. Untuk menghitung, Bapak sudah rangkum berupa tabel perhitungan. Sini sudah lengkap rumusnya. Rumusnya apa? Kalian hanya tinggal memasukkan angka-angka sesuai dengan nanti yang diperintahkan. Ingat tabel rumusnya untuk menghitung ukuran roda gigi lurus. Kemudian kalian hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Paham ya? Rumus mencari diameter tusuk, rumus mencari diameter luar, rumus mencari diameter kaki, rumus mencari tinggi gigi, rumus adendum, dedendum, dan seterusnya. Ini sudah ada di sini dan ini harus dilatih. Nanti di pembagian kelompok kalian akan melakukan itu. Lebih memperdalam materi yang Bapak uraikan secara umum, di sini ada bahan pembelajaran berupa video. Silakan kalian simak. Kalau butuh yang pentingnya untuk kalian catat, silakan kalian catat. Di sini diuraikan lebih jelas beserta contoh-contohnya apa yang menjadi proses dari pembuatan roda gigi lurus. Kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada saat ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan roda gigi lurus. Pada video ini nanti yang pertama akan berisikan apa itu roda gigi, kemudian yang kedua jenisnya atau macamnya roda gigi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang perhitungan roda gigi lurus. Kemudian yang keempat dan ini yang kelima. Ini adalah tentang roda gigi apa saja yang dimaksud. Oke, ini sekarang kita masuk ke perhitungan roda gigi. Yang sini adalah roda gigi lurus. Ya, yang pertama yaitu profilnya. Bagaimana sih profil roda gigi lurus ini? Ya, ini adalah gambar pasangan dari dua roda gigi. Oke, yang pertama ini adalah profilnya. Jadi ini adalah bentuk lengkupnya, itu merupakan profil. Yang berikutnya adalah tusuk gigi atau digit. Kemudian DP, diameter tusuk. Apa diameter tusuk? Diameter tusuk adalah diameter sentuhan antara dua roda gigi. Jadi yang atas ini juga ada roda gigi tusuk, yang di bawah juga ada roda gigi tusuk yang bergaris putus-putus warna biru. Ini adalah titik sentuh antara dua roda gigi atau lebih. Jadi merupakan titik sentuhnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi kelompok. Kelompoknya ini sudah Bapak bagi ya. Ini kelompok 1 Abdul, Ahmad, Ulan, Juhairah, Rena, Triyono, Erzena. Kemudian kelompok 2 Fikri, Abdul Rohim, Siti, Iin, Tarik, Munaseh sama Iman. Kelompok 3
Denny, Egi, Maulana, Adayati, Prisil, Aris, Jenal, Bisma. Kelompok 4 Fadlan, Iksan, Adi, Wahidin, Ismat, Ridho, dan Jelani. Teknis pembagian kelompoknya ini menjadi 4 kelompok. Jadi tinggal geser mejanya, kemudian tarik kursinya, satukan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham ya? Silakan kalian untuk rubah posisi duduknya menjadi sesuai dengan kelompoknya. Ini LKPD kelompok 1. Diskusikan, pelajari apa yang diperintahkan sesuai dengan LKPD. Nanti tiap kelompok akan melakukan presentasi. Nah, ini LKPD-nya. Silakan dipelajari. Gunakan seluruh potensi yang ada, baik buku paket, e-book atau internet atau apapun sumber belajar untuk menyempurnakan apa yang menjadi tuntutan dari LKPD. Jelas ya? Baca dengan teliti LKPD-nya, diskusikan. Bapak kasih alokasi waktu untuk diskusi kelompoknya 10 menit, biar cepat ya. Semakin cepat lebih baik untuk presentasi, dan nanti tiap kelompok saling untuk melengkapi atau boleh untuk bertanya kepada kelompok yang lainnya. Paham ya? Ini kelompok 1 temanya tentang mobil roda 5. Sepertinya akan cepat ya kalau kelompok 1. Jadi lihat kolomnya, nama bagiannya apa, simbolnya apa, penjelasan atau definisi dari profil roda gigi lurus itu seperti apa. Kemudian tinggal dituangkan nanti untuk presentasi. Paham ya? Ini paling mudah. Nah, yang lainnya ikut membantu mencari berdasarkan literatur yang ada ya. Oke. Nah, ini untuk kelompok 2, tugasnya ini adalah menghitung. Paham ya? Malah bukan menghitung, hanya menuliskan nama bagian dari roda gigi lurus itu apa, simbolnya apa, rumusnya apa. Nah, setelah ini dituliskan, baru lihat apa yang menjadi suruhan dari perhitungannya. Tinggal memasukkan angkanya saja, itu maka hasilnya jadi. Jelas ya? Jadi lihat rumusnya pada input yang berpasir, kemudian tuliskan dan silakan hitung hasil perhitungannya. Oke. Nah, untuk kelompok 3 ini tugasnya sebetulnya mah lebih sederhana dari kelompok yang lain ya. Mana KPD-nya coba apa? Tugasnya apa? Merinci kalau kita akan membuat roda gigi lurus, apa saja langkah dari ya tahapan persiapan, alat yang dibutuhkannya apa, pelaksanaan apa alatnya, penyelesaian, finishing itu alatnya apa. Nah, dari tahapan ini dirinci langkah kerjanya apa saja. Paham ya? Kalau persiapan apa, kalau finishing sampai ke pembersihan alat dan sebagainya itu dicantumkan. Oke, silakan. Nah, untuk kelompok 4 ini tugasnya dari contoh diameter roda gigi tadi yang diberikan kan gagal tuh, tuliskan apa faktor penyebabnya 1, 2, 3. Nah, dari faktor penyebab ini kira-kira apa menjadi solusi. Contoh tadi jika salah pada perhitungan roda gigi di awal, maka solusinya harus apa? Melakukan penghitungan ulang roda gigi secara benar. Oke, paham ya? Bapak akan berkeliling memantau progres dari pekerjaan kalian. Saya silakan untuk melakukan diskusi.
Terima kasih.